Ini mah House Roid Art. 光と闇のアーク Halo guys, kembali saya Desyara dengan teaser kedua dari Ultraman Art The Movie The Clash of Light and Evil. Yang beneran bikin excited banget karena tadi subuh udah sempat di-reveal dan banjir info ya. Kita bisa lihat full wujud Guild Art gimana, posternya. Terus kaiju dan seijin baru yang kalau kita bandingin sama movie Ultraman New Gen, movie art banyak bener loh. Hopefully nanti secara durasi cukup lah. Kemudian kalau ditanya apakah movie ini bakalan tayang untuk global terutama Indonesia sama Malaysia, rencananya kita kebagian juga ya guys. Pokoknya ditunggu dah. Jadi ini dia teaser kedua dari Ultraman Art The Movie. Langsung aja check it out. Yang pertama, poster movie. Akhirnya ditunjukin karena semenjak Zada kayak kemarin kayak berasa ada yang kurang sih. Announce teaser movie baru tapi kok gak sekalian sama posternya. Movie Decker aja bisa, kenapa art beda sendiri? Yang mana untuk poster movie art ini eye-catching banget ya. Berfokus menampilkan art yang akan melawan Guild Art dengan beberapa karakter seperti Yuma dan juga kaiju seijin baru. Cakep weh. Kalau lu pada nge juga nih seolah-olah bagian kiri itu orang jahat, bagian kanan itu orang baik loh. Kalau lu pada nge ya. Kemudian untuk jadwal perilisan movie-nya kurang lebih gak ada perubahan dari yang kemarin ya guys. Akan tayang di tanggal 21 Februari 2025 di bioskop Jepang. Kita yang global mungkin nunggu bulan Maret atau April kayak movie Blazer kemarin deh. Yang dua, sinopsis movie. Pasti ada juga biar kita bisa tahu sedikit soal movie-nya nanti gimana ya. Cuma kalau ditanya apakah ini masih ada hubungan sama kejadian series, kurang tahu sih. Semuanya dimulai ketika seorang bijaksana misterius dari luar angkasa yang menantang Yuma untuk bisa melalui imajinasinya dengan taruhan yang tinggi. Kalau Yuma gagal, dia bakal kehilangan kekuatan art loh. Agar bisa melindungi kota Hoshimoto bersama Skip dan memahami arti mengalahkan kaiju, ini menjadi beban tanggung jawab besar bagi Yuma, membuat Sasuke mengirim tantangan terus kepada Yuma yang akan melawan kaiju raksasa, seijin raksasa, bahkan Uju kaiju. Akankah Yuma bisa mengatasi ini? Oke, gue yakin lu pada yang habis baca terus tahu bakalan penasaran sama Sasuke ya. Ini siapa sih? Kok tiba-tiba datang ngasih tantangan ke Yuma? Terus kira-kira karakternya orang baik atau orang jahat? Misalnya baik pun kenapa kesannya berasa jadi jahat? Yang pastinya buat terjawab nanti harus nonton movie-nya dulu ya guys. Kalau sekarang mah masih ragu-ragu weh. Yang tiga, Guild Art. Da Ultra yang udah ditungguin banget sejak kemarin, yang kalau di teaser pertama tuh kayak gak mau di-reveal dulu sih. Sempat ada leak dari magazine Televikun juga, cuma tuh kayak gak yang terlalu kelihatan loh. Pas tadi subuh di-reveal, bangun-bangun pasti kaget lah. Nama resminya di tengah ada Uto. Tapi tetap dibaca Guild Art dan secara desain ini keren bener ya. Mana sesuai rumor yang katanya mirip House Roid lagi. Base-nya kurang lebih masih sama kayak Art dengan beberapa perubahan. Matanya jadi warna merah, ada sedikit corak juga, kristal dahinya mati, Call Timer berwarna merah, terus corak badan yang bikin agak beda dengan warna dominan hitam dan silver. Asli ini seremnya dapet banget sih. Kemudian untuk jurusnya mirip kayak Art juga, tapi kayak dibikin kidal gitu ya guys. Bisa ngeluarin Terashoot, Korin, Kosen Finalize. Ngeluarin Kosennya pakai tangan kiri dong. Yang kemungkinan nanti gerakan Kosennya bakalan kebalikan dari Art doang deh. Cuma kalau ditanya yang jadi host Guild Art ini siapa, ya gitu dah. Bisa jadi antara Shu, Repo Seijin, atau enggak kesadaran sendiri ya. Karena ada scene Guild Art Cube berubah juga tuh. Tapi buat lebih menarik tetap Shu sih. Yang keempat, kaiju dan seijin baru. Sumpah nih movie art soal kaiju seijin kayak bener-bener di spam banget loh. Biasa kalau kaiju seijin baru di movie mah paling 1-2 doang. Bakalan gue sebutin sekalian sama deskripsinya juga ya guys. Di awal pastinya Guild Art, raksasa misterius yang mirip seperti Art dengan warna hitam dan juga mempunyai jurus yang sama. Next ada Do LF. Ini cara bacanya gimana cok? Kaiju berbentuk anjing serigala ganas yang menyerang manusia dan hewan ternak. Kemudian seorang bernama Motoki Mukawa sempat melihat kaiju ini saat kecil. Setelah itu menamainya dengan sebutan Mugon. Ya secara desainnya sejak magazine Televikun kemarin tuh emang pengen dibikin mirip kayak Muchan anjingnya Sujimoto Kantoku ya. Awalnya dikira kaiju baik, ternyata pas baca deskripsinya masih nyerang manusia loh. Aduh, berarti bentuk lucu begini pun belum tentu baik sih. Selanjutnya masih ada Shagon juga, yang kalau buat gue sih gak terlalu berharap banyak ya guys. Paling nih kaiju mah sekedar dimunculin aja. Selanjutnya lagi ada Gartura, sebuah parasit mirip seperti bunga yang dapat mengontrol pikiran manusia menggunakan tentakelnya. Sebenarnya dari teaser pertama kemarin mah udah agak curiga sih. Apa jangan Shu jadi korbannya kali bang? Ada kemungkinan ya. Next lagi ada Zero Gelos, merupakan Galactic Beast lain Trigelos yang muncul dari distorsi ruang dan waktu dan langsung menyerang kota. Cuma kalau ditanya ini dikirim sama Zesu gak tahu dah.
Secara nama aja sebenarnya udah gak expect sih. Ngiranya Nuli Gelos malah Zero Gelos ya guys. Habis itu ada Repodios juga, seekor kaiju yang berperan sebagai senjata yang bisa membuat benda melayang dengan menggunakan anti-gravity beam. Makanya kalau dilihat di teaser tuh jadi pada melayang semua ya. Dan bisa jadi Repodios itu bentuk kaiju Repo Seijin deh. Awalnya gue mau bilang wujud asli Sascal kayak masih kurang yakin sih. Dari gue sih desainnya bagus-bagus aja ya guys. Dan yang terakhir, Sascal, seorang bijaksana dari planet Eagle yang mengaku melakukan perjalanan melintasi waktu untuk memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang benar. Gak tahu yang dibilang itu benar atau enggak, cuma kadang takutnya dia nipu-nipu doang ya. Masa tantangan yang dikasih ke Yuma bahaya bener. Yang kelima, Arc sama Guild Arc bakalan team up bareng kah? Ya sebenarnya dari teaser pertama kemarin beberapa lupa dia udah pada nge juga sih. Terlepas scene-nya kalau di pause agak sus, tapi aslinya Arc sama Guild Arc bakalan team up ya. Yang justru di teaser kedua ini malah makin diperjelas loh. Kurang lebih untuk clue-nya kalau gue lihat dari teaser sih ada 3 ya guys. Pertama pas Repodios bikin tanah jadi melayang mah, di situ ada Arc sama Guild Arc barengan. Kalau ada yang nyadar. Terus clue keduanya ada di Corin, yang mana dari warna Corinnya udah jelas banget. Kita yang lihat harusnya udah gampang bedain lah. Ini mah mereka lagi team up. Masa Arc Slash suaranya beda-beda. Dan terakhir di ending teaser sempat ada scene Arc pengen nyadarin Guild Arc ya. Yang kemungkinan host Guild Arc itu Shu juga loh. Karena kalau bukan Shu ngapain ditolong, ngapain disadarin. Kesannya Yuma kayak malah terlalu baik gak sih? Cuma kalau ditanya nasib Guild Arc ini endingnya gimana kurang tahu ya guys. Bakalan dibikin mati kah? Atau enggak tobat? Misalnya mati, waduh, ngaruh ke Shu juga lah. Movie-nya malah jadi sad ending dong. Kemudian kalau dibikin tobat mah lebih banyak potensi ya. Guild Arc kemungkinan bakalan jadi secondary Ultra Arc. Atau enggak kekuatan Guild Arc ini kayak sementara doang. Justru tadi itu mah terakhir kali Shu bisa berubah jadi Ultraman. Yang pasti kalau dari harapan fans sendiri kebanyakan pengen ini Guild Arc dibikin tobat kayak ini sih. Please dong Mbak Subur, jangan sampai you tobat you dead. Mana bentuknya udah serem terus tiba-tiba tobat, justru uniknya di situ ya. Yang keenam, preview gambar. Ini gue nemunya dari website global, sempat dikasih preview gambar juga. Yang beberapa pun udah ditunjukin di teaser ya. Kayak Yuma, Shachal, Motoki. Cuma tetap ada yang lumayan menarik kok. Yang mana di sini Arc akan melawan Shagon dan ada Mugon juga. Mungkin Arc pengen lindungi kaiju kali bang. Next ya ada Solis Armor sekaligus menggunakan Arc Ice Sword. Cara pegang pedangnya udah kayak kunai aja. Dan terakhir melawan Guild Arc yang tak kenapa jadi keinget sama Dyna versus Fate Dyna ya guys. Kan sama-sama pengen mukul muka tuh. Kita yang lihat kayak dikasih sedikit referensi lah. Yang 7, gak ada movie theme song. Soalnya di teaser kedua ini herannya sama sekali gak dikasih movie song loh. Malah dikasih soundtrack art yang dari gue pribadi sih masih epi-epi aja ya. Cuma kalau nanti endingnya gak ada movie song baru, berarti nanti vibes-nya bakalan kayak movie Ultraman Heisei. Yang mana beberapa dulu lagu ending buat movie-nya masih pakai dari yang series ya guys. Contoh kayak movie 3, Gaia, Cosmos. Misalnya movie art gak ada lagu baru pun gak yang terlalu jadi masalah lah. Paling untuk penutupan filmnya EDN pakai lagu opening deh. Mayo wa Naicha, Yume, Pawa, Tomoni Hashire. Yang 8, kartu Guild Arc. Gue yakin yang tertarik sama ngerti cuma orang-orang yang main Ultraman card game sih. Yang mana di Jepang nanti pas pembelian tiket di minggu pertama bakalan dapat kartu Guild Arc ya. Asli tuh artwork kartunya bagus banget loh. Rarity-nya rare lagi. Dan kalau dilihat dari nomor kartu promonya kemungkinan nanti Guild Arc ada di booster pack nomor 2 deh. Untuk efek kartunya juga terbilang lumayan. Kalau kita pakai kartu Ultraman Arc ini Guild Arc bakalan dapat BP grade dari 5.000 jadi 10.000 ya guys. Mungkin kenapa single stacknya dibikin goceng karena takut terlalu OP aja sih. Soalnya kalau awal-awal udah ceban double stacknya berapa tuh? Jadi 15.000 kah? Cuma buat kartu versi Inggrisnya yang global masih belum jelas ya. Kira-kira kita yang nanti nonton dapat kartunya juga nggak? Ngelihat kartunya jadi pengen bener loh. Mungkin yang versi Inggris dapatnya pas flash screen doang deh. Oke guys, ya just gitu aja untuk teaser kedua dari Ultraman Arc The Movie. Surprise yang bikin excited banget. Ditambah besok episode 23 cerita utama lagi, waduh. Dan kalau rumor Sweet punya wujud Dark Warrior, Dark Ultra kemarin bener makin pecah sih. Itu desain Dark Ultranya bakalan kayak Guild Arc kah? Kemudian ditunggu juga pas nanti movie-nya tayang di bioskop Indonesia Malaysia. Jangan lupa ramein lah. Misalnya ada di bioskop lupa deh ya. Karena kemarin yang movie Blazer ada yang bioskopnya ada yang enggak loh. Kayak gak merata gitu. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye-bye.